Baiklah, sejenak kita mengulangi materi yang sebelumnya mengenai sel. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Berdasarkan jumlahnya, sel dibedakan menjadi uniseluler dan multiseluler. Uniseluler artinya terdiri dari satu sel, sedangkan multiseluler artinya terdiri dari banyak sel. Berdasarkan keberadaan membran inti, sel dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik yaitu sel yang belum memiliki membran inti, biasanya ditemukan pada Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Yang kedua yaitu eukariotik yang berarti memiliki membran inti. Ini biasanya ditemukan pada protista, fungi atau jamur, plante atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Pada sel hewan, organel yang pertama yaitu nukleus. Nukleus berperan untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Selain itu, nukleus juga berperan untuk membawa sifat. Selain itu, ada mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk respirasi sel yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada badan Golgi yang berperan dalam proses sekresi dan juga ekskresi zat. Selanjutnya ada sentriol yang berperan dalam proses pembelahan atau reproduksi sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar, atau yang disingkat sebagai RE kasar. RE kasar biasanya ditemukan adanya ribosom di bagian permukaannya. Retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai alat transportasi intraseluler. Selain itu juga berfungsi untuk menyusun fosfolipid. Sedangkan RE halus tidak ditemukan adanya ribosom di bagian permukaannya. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Selanjutnya ada membran sel. Membran sel ini tersusun dari fosfolipid bilayer yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas zat dan juga sebagai pelindung. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang ditemukan di dalam sel dan berfungsi sebagai tempat metabolisme. Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom berperan penting dalam pencernaan intrasel, dan lisosom ini dibentuk oleh badan Golgi. Selain dari organel yang tadi disebutkan, ada sitoskeleton atau rangka sel yang terdiri dari mikrotubulus yang berperan untuk membentuk silia dan juga flagela. Selain itu ada mikrofilamen yang berfungsi untuk membentuk aktin dan miosin serta bertanggung jawab pada pergerakan sel. Selain sitoskeleton, juga ditemukan adanya peroksisom. Peroksisom ini berfungsi untuk menghasilkan enzim. Sedangkan pada sel tumbuhan,
ditemukan adanya dinding sel yang berfungsi untuk memberi bentuk pada sel. Selain itu, ditemukan adanya plastida. Plastida terdiri dari beberapa macam, yaitu leukoplas, kloroplas, dan juga ada kromoplas. Selain itu, ada juga vakuola yang berfungsi untuk menyimpan zat. Nah, itulah tadi organel-organel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. 3 organel tersebutlah yang menjadi ciri khas pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel hewan.